Selamat petang adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Kristus yang bangkit memberi semangat bagi para murid untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Semangat itu dikuatkan dengan hadirnya Roh Kudus. Karya misi itu menghasilkan komunitas jemaat perdana. Ada banyak nilai yang dihidupi oleh persekutuan jemaat perdana itu. Salah satunya adalah berbagi. Dengan semangat berbagi, setiap anggota persekutuan hidup dalam kecukupan. Hal itu terjadi karena jemaat perdana menghidupi komunitas mereka dengan sehati dan sejiwa. Dengan sehati dan sejiwa, berbagi bukanlah hal yang terlalu sukar untuk mereka lakukan. Malahan mereka melakukannya dengan penuh kegembiraan. Melalui tema hari ini, remaja diajak untuk belajar menghidupi persekutuan dan terlibat dalam persekutuan remaja dalam semangat berbagi. Lalu pertanyaannya, berapa banyak remaja, terutama di GKI Kabangan, yang aktif terlibat dalam persekutuan remaja? Mengapa mereka terlibat dalam persekutuan? Sebutkan alasannya. Banyak orang yang terlibat dalam persekutuan hanya untuk mencari keuntungan atau manfaat semata-mata bagi dirinya. Contohnya, saya mau terlibat dalam persekutuan asal. Kata-kata asal di sini tentunya merefleksikan bahwa ada sesuatu yang akan mereka harapkan dalam ikut persekutuan. Marilah kita belajar dari kehidupan jemaat perdana yang syarat dengan keterbatasan bahkan tekanan penguasa saat itu, dengan bertaruh penderitaan sampai kematian. Namun mereka tetap dapat berbagi, berangkat semangat pemberian Kristus yang mereka pahami terjadi dalam hidup mereka. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang menghadap Engkau. Kami berterima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita untuk membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37 akan saya bacakan untuk adik-adik yang terkasih. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup
dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan, berbagailah mereka yang mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada petang hari ini adalah komunitas yang berbagi. Ada dua cerita dalam kisah para rasul tentang kehidupan jemaat perdana. Pertama dan yang lebih sering dibaca adalah kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yang kedua adalah bagian Alkitab yang kita baca tadi. Sama seperti cerita yang pertama, cerita kehidupan jemaat bagian kedua ini juga dimulai dari karya Roh Kudus. Dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan jemaat tidak mungkin terjadi tanpa karya Roh Kudus. Jemaat perdana ini disebut dengan kumpulan orang yang telah percaya. Tentu saja yang dimaksud adalah mereka yang percaya pada Yesus Kristus yang telah dibangkitkan itu. Kita bisa menduga bahwa kumpulan itu bersifat tertutup, karena pada masa itu mereka mendapat ancaman dari pihak lain. Kita bisa membaca ancaman yang tengah mereka hadapi. Salah satunya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Bahkan secara rinci diceritakan tentang kematian Stefanus oleh pemimpin agama Yahudi. Kisah Para Rasul 7. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman bagi jemaat perdana pertama-tama datang dari orang-orang Yahudi. Namun, sekalipun mendapat ancaman, Injil tetap dilakukan sehingga jumlah orang percaya bertambah. Hal ini terlihat pada kata kumpulan yang dalam bahasa Yunani pletos, dalam bahasa Inggrisnya multitude, menunjukkan pada jumlah yang banyak, bertambah banyak. Itu sebabnya penyebutan nama Yusuf yang disebut juga Barnabas, Kisah Para Rasul 4 ayat 36, menarik untuk diperhatikan. Dalam teks disebutkan secara khusus sebuah informasi yang menerangkan bahwa Yusuf seorang Lewi. Jabatan khusus Lewi ditujukan bagi mereka yang bekerja di Bait Allah. Penjelasan
tempat dari Siprus menunjukkan kemungkinan bahwa Yusuf adalah orang Yahudi diaspora yang melaksanakan tugasnya saat-saat perayaan besar dilakukan di Bait Allah. Penyebutan ini mau menyatakan sekali lagi bahwa sekalipun jemaat perdana itu mendapat ancaman, mereka tetap setia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan tindakan pemberian Injil itu berdampak pada adanya pejabat agama Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Tekanan yang dihadapi jemaat perdana menciptakan solidaritas komunitas yang ditandai dengan kalimat sehati sejiwa. Kata hati yang dalam bahasa Yunani kardia, dalam harafiahnya berarti jantung. Dalam kategori berpikir, orang Yahudi melambangkan sumber perasaan dan sikap hati. Jantung juga sumber pertimbangan, pemikiran, dan penalaran. Ketika disebutkan mereka sehati, berarti mereka menempatkan segala perasaan, pikiran, dan sikap hati di bawah kehendak Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan kata jiwa dalam bahasa Yunaninya disebut psyche, berarti leher, nafas, nyawa. Adalah lambang emosi, aspirasi, atau dambaan. Ketika disebutkan mereka sejiwa, berarti mereka menundukkan segala emosi, aspirasi, dan dambaan mereka kepada Tuhan. Singkatnya, dengan sehati sejiwa berarti Tuhanlah yang menjadi fokus kehidupan mereka. Persatuan hati dan jiwa dalam komunitas menciptakan persaudaraan yang sangat mendalam. Persaudaraan itu diwujudkan lewat kerelaan mereka secara spontan memberikan milik pribadi mereka bagi kepentingan bersama. Bahkan mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki bukanlah hak milik mereka, melainkan milik persekutuan. Semangat kerelaan memberi ini berangkat dari pengalaman mereka mengenal Kristus. Kristus telah memberikan keselamatan yang dianugerahkan dengan cuma-cuma. Itu sebabnya mereka juga dengan penuh kerelaan menyerahkan milik mereka secara cuma-cuma. Dengan pemahaman itu, jemaat perdana memberikan dengan kerelaan sebagai wujud kasih mereka kepada Kristus. Kita bisa menduga bahwa pemberian itu dilakukan dengan penuh kegembiraan. Pemberian itu mereka lakukan melalui para rasul. Bahkan disebutkan bahwa pemberian itu mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Kisah para Rasul 4 ayat 35. Pemberian itu kemudian dikelola dengan baik oleh para rasul.
Hal itu terlihat melalui penjelasan bahwa para rasul membagikan hasil pemberian itu sesuai dengan keperluan masing-masing anggota komunitas. Kalimat sesuai dengan keperluannya menunjukkan bahwa pembagian itu tidaklah sama. Kita memahami bahwa sama tidak selalu bermakna adil. Karena setiap orang memiliki keperluan yang berbeda-beda. Tindakan para rasul itu memperlihatkan bahwa kepemimpinan mereka yang layak untuk dipercaya. Adik-adik remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir berbagi mengakibatkan kerugian. Sebab dengan memberi berarti ada sesuatu dari milik kita yang berkurang karena diberikan kepada pihak lain. Cara berpikir ini membuat orang akan berbagi dengan memperhitungkan keuntungan. Kehidupan persekutuan tak luput dari cara berpikir yang seperti itu. Pertanyaan timbul yang sering muncul adalah, kalau aku ikut dalam persekutuan remaja, apa keuntungannya buat aku? Jemaat Perdana memberi pembelajaran bahwa mereka berbagi justru karena mengenal Kristus yang telah terlebih dahulu berbagi kepada mereka. Pemahaman ini membuat mereka tidak berbagi untuk, melainkan berbagi karena. Cara hidup berbagi karena menarik perhatian sehingga kekristenan berkembang sekalipun mendapatkan tekanan dan ancaman. Bagi adik-adik remaja, tindakan berbagi karena dapat dilakukan dengan pertama-tama melihat dan merefleksikan seluruh rangkaian hidup mereka, melihat dengan jernih dan merefleksikan kehidupan Allah dalam hidup ini dapat membuat remaja bersyukur. Kehadiran diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka, pertumbuhan yang mereka alami, berbagai macam talenta yang mereka miliki adalah anugerah Allah, dapat membuat mereka bersyukur. Tindakan syukur itulah yang kemudian dilanjutkan dan dinyatakan melalui keterlibatan dalam persekutuan. Terlibat dengan penuh syukur dan gembira, sebagaimana jemaat perdana, dapat menularkan semangat pelayanan bagi para remaja yang lain. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu mencatat setiap hari apa-apa yang membuat kita bersyukur. Mulai kita bangun pagi, kita bisa bernapas, sampai pada malam hari sebelum kita tidur, apa-apa yang membuat adik-adik bersyukur, marilah kita sama-sama catat. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri renungan kita pada petang hari ini, marilah kita kembali menghadap kepada Tuhan. Bapa yang di surga,
terima kasih ya Bapa, Engkau telah berfirman pada petang hari ini. Biarlah firman Bapak pada petang hari ini menjadikan pelita kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Kami juga berterima kasih Engkau telah mengantarkan kami ke tempat ini juga untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gerejamu di GKI Kabangan ini. Biarlah Bapa sendiri yang menanganinya sehingga kerinduan anak-anakmu untuk bersekutu tatap muka kembali dapat kiranya dapat berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian juga ya Bapak, kami berdoa kepada anggota majelis di GKI Kabangan ini, biarlah Engkau selalu menuntun atas kegiatan-kegiatan mereka setiap hari. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu di tempat ini, walaupun mereka juga masih ikut bersekutu melalui live streaming, mereka juga tidak berkecil hati. Pada saatnya nanti, Engkau sendiri yang akan menuntun kami untuk bersama-sama beribadah tatap muka. Dan sebentar lagi ya Bapak, kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Bapak yang mengantar kami selamat sampai di rumah. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.